Ya, debt ceiling betul ya, sebenarnya menjadi salah satu concern kita untuk kita tunggu minggu depannya ya. Nah, apa sih yang ekspektasikan dari debt ceiling? Debt ceiling ini kalau debt ceilingnya oke, ya kita harap sebenarnya harga komoditi itu lebih bakal normalize ya. Nanti setelah komoditi ada minimum untuk minimum yang paling penting aktif ya teman-teman ya, karena sebisa mungkin ini sih teman-teman aktif lah, jangan sampai nggak aktif. Nah terus kalau kita ngomong dari debt ceiling ini harapannya kan kalau dia hasil ekspektasinya bagus, nanti mungkin akan berdampak positif sama kita punya komoditi ya. Nah mungkin nanti komoditi udah pada turun-turun ya, jadi menarik lagi untuk kita lihat. Nah setelah itu apa? Begitu komoditi jalan, mungkin sektor banking akan jadi menarik, atau semuanya sektor-sektor berkaitan dengan suku bunga kayak properti salah satunya itu mungkin kita masih bisa lihat. Nah, anyway sementara seperti biasa kalau hari Rabu kita mungkin lebih banyak bicara soal teknikal ya teman-teman ya. Nanti kalau kemarin sudah bicara soal fundamental, macro things dan segala macam, sama si Jogi juga, sama ada Fahrul ya untuk prepare nanti bakal seperti apa debt ceilingnya. Nanti kita teman-teman jangan lupa ya stay tune nanti hari Selasa ya. Mungkin saya akan join juga supaya lebih rame ya. Nah, sementara kita fokus dulu hari ini ke technical. Seperti apa sih marketnya kita ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, ini kalau teman-teman yang lihat di sini ya, harusnya sesuai ekspektasi ya. IHSG ini sebenarnya nggak kemana-mana juga ya. Areanya muter-muter di sini, terus juga rangingnya lumayan besar ya. Nah, tapi apakah IHSG ini bakal drop atau enggak? Sebenarnya kita udah lihat ya, ketakutan kita IHSG bakal drop itu udah kejadian dari sini nih. Dari sini. Dan otomatis kalau kita lihat, orang-orang udah mulai kayak mulai bisa adjust ya. Oh, sepertinya IHSG sebenarnya not so bad lah. IHSG sebenarnya bisa bertahan ranging di sini, otomatis harusnya good sentiment ya. Apalagi kalau kemarin awal bulan kita pikir apakah sell in May go away bakal kejadian atau enggak ya. Nah kebetulan kita lihat ini hari ini udah tanggal 24 ya, harusnya udah deket-deket gajian, terus udah deket-deket Mei. Nah biasanya orang udah buang di awal-awal bulan ya. Nah, ini nanti mungkin akan ada rebound. Nah kita masih tunggu apa aja yang rebound dan kira-kira ada sentimen apa yang buat dia rebound. Nah kalau kita lihat ya teman-teman ya, berdasarkan sebentar ya, saya coba bukain data ya kalau masih ada di sini. Wait sebentar. LPPF. Oke, nanti kita lihat LPPF-nya ya. Nah, ini. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat berdasarkan data histori ya, selama 10 tahun ya teman-teman ya. Ini IHSG kan sebenarnya dari Januari atau first half ini, Mei itu mulai pelan ya. Dan kalau kita lihat Juni, Mei itu cenderung dia biasanya agak bottom ya. Anyway, dari Mei atau Juni kita masih mau tahu mana sih kira-kira atau minggu keberapa yang dia paling drop ya. Sebelum nanti sekirang lebih ya, Agustus September akan ada drop lagi, Desember dia biasanya rally ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya, tinggal kapan sih paling bottomnya IHSG atau semuanya di minggu berapa paling bagus ya. Nah, ini saya coba buat backtrack ke belakang ya. Ini rata-rata pergerakan IHSG ya waktu bulan. Ini bukan naikkan grow ya, tapi kurang lebih kalau kita lihat ya. Ini waktu Mei itu biasanya paling drop, terus kita bulan Juni minggu 2 atau minggu 3 paling drop. Nah, otomatis kalau kita tahu informasi ini, sebenarnya kita dapat insight kita mau masuk atau mulai agresif waktu kapan ya. Nah, sebenarnya bisa dijadiin patokan ya, benchmark ya. Biasanya kalau kejadian minggu kedua atau minggu ketiga harusnya kita tend untuk merasa minggu kedua atau minggu ketiga siapa tahu bottom lagi. Nah itu mungkin kita bisa bottom fishing di sana ya. Kalau kita sudah bicara IHSG ranging sebenarnya
kapan sih bottomnya? Kalau kita ngomong, sorry bukan bottom ya, mungkin paling rendahnya atau supportnya. Ini kan area-area support yang sebenarnya sampai hari ini masih di respect loh, udah beberapa kali ya. Juga dia dari lanjut support yang berapa kali di sini. Gambar saya belum pernah diganti sampai hari ini. Harusnya teman-teman kalau yang ikut atau sering lihat join di Aji Market Talk, harusnya ini jadi kita kelihatan ya. Rangingnya cukup gede ya. Dari yang kemarin kita lihat di sini nggak kuat naik, mungkin dia bisa break lagi ke atas buat higher high. Anyway, ini support yang belum pernah di break. Jadi teman-teman kalau kita ngomong IHSG bakal ada penurunan lagi atau enggak, menurut saya IHSG sih downside-nya nggak banyak sih, akan di sini-sini aja sih. Ya, saya coba jawab beberapa pertanyaan yang di atas tadi ya. Tunggu ini apa aja nih? Tunggu. Nah, ini ada TAPG sama PANI. Sebenarnya TAPG kalau teman-teman lihat dia tuh ranging besar ya, dari pertama kali di IPO sampai sekarang 2021 ya, bergeraknya di sini-sini doang ya. Nah, tinggal bagaimana kita mau manfaatin rangingnya nih. Anyway, rangingnya sekitar 28% nih teman-teman ya. Nah, 28% cukup worth it nggak untuk kenaikannya dia yang harus tunggu berapa lama? Nah, sebagai contoh gini nih, kalau semuanya kita mau masuk dari sini ya, kalau semuanya kita hold aja sampai atas tuh berarti kurang lebih 59 hari ya. 59 hari, ini kurang lebih 38 hari. Nah, berarti kalau dari bottom-bottom ini ya kita ekspektasikan 60 hari, 38 hari, berarti harusnya 1 sampai 2 bulan ya. Ada chance dia naik rebound dari sini. Dengan yang kita lihat dari sini nih ya, dia punya support atau risk itu kurang lebih sebesar 7%. Nah, cukup worth it apa enggak? Balik lagi ke teman-teman ya. Kalau semuanya kita harap barangnya lebih cepat, lebih gesit, ya mungkin bukan di TAPG ya. Nah, kalau bicara PANI, ini sebenarnya juga sempat kita bahas beberapa kali juga waktu ada Billy Jogi ya. Sektor properti apa yang menarik ya? Kalau kemarin dari saya mungkin lebih suka yang kayak ini ya, PANI. Terus kalau kita ngomong sebenarnya pre-sales itu lumayan bagus ya, kayak Ciputra juga sebenarnya oke. Cuman kalau untuk masuk harga ini saya nggak mau sih, saya prefer waktu dia turun ke bawah ya. Kalau untuk Ciputra ya, mungkin kayak kemarin BSDE juga lumayan tinggi ya. Terus Sumarekon lumayan tinggi. Nah, clue-nya adalah gini nih. Kalau kita lihat udah pada naik ini, apakah bisa naik lebih kencang lagi? Sebenarnya kita bisa manfaatin satu nih, cari yang laggard. Mana yang belum jalan. Yang kedua, cari atau sebenarnya kita bisa zoom out ya, kira-kira nih mana sih resisten berikutnya. Kalau memang dia masih lumayan jauh dari resisten yang terakhir, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Kayak apa ya, kalau kita ngomong LPKR, nah ini mungkin saya lebih suka ya kalau berdasarkan teknikal ya, atau MDLN. Nah, MDLN juga sudah naik sih kebetulan ya. Mungkin satu lagi SSIA, ini saya masih melihat ada potensi naikkan sih. Cuman tinggal cover story-nya apa ya, kita masih lihat research report aja gitu masih ya. Paling gampang. Yang kedua, sentimen apa? Ya saya masih melihat apapun yang sekarang kejadian overhang tuh tinggal tunggu deep ceiling-nya seperti apa sih ya. Barusan kita bisa menentukan langkah berikutnya untuk investasi kita. Yes, berikutnya Adaro ya. Sama nih kalau kita bicara Adaro atau apapun komoditi sekarang ya, pada digebukin habis-habisan ya teman-teman ya. Dipanis habis-habisan, sebenarnya ada good ada bad-nya. Good-nya sebenarnya dengan mereka yang dipanis habis-habisan ada gap gini, any reversal untuk closing gap itu sebenarnya kayak lebih pasti kita untuk closing gap-nya. Nah, tinggal kapan, apakah dia turun lagi apa enggak? Key-nya adalah kita cari aja teman-teman, mungkin daerah support ya, yang kalau misalnya kita ketemu di minor trendnya dia reverse, nah itu mungkin jadi lebih menarik ya. Untuk sekarang kalau untuk lihat Adaro-nya ya, saya masih lihat belum ada reversal yang bagus ya. Makanya kalau dari kapan hari saya lebih suka kayak CPO sebenarnya, karena satu under own, otomatis kalau buangannya juga nggak banyak. Yang kedua,
Kalau kalau call ini kan udah terlalu hype ya teman-teman ya, berapa lama. Terus kita tunggu deh untuk ya debt ceiling ini nanti bakal menjadi sentimen yang positif nggak buat sektor-sektor komoditas. Ya itu kalau untuk Adaro ya, TAPG ya, Pani sama Adaro. Oke, kita coba lihat lagi. Nah kalau sampai begini-begini nih, biasanya saya nggak begitu banyak lihat sih ya. Jadi mungkin kita skip yang lain dulu aja. Nah Raja nih, Raja juga sempat nih kita bahas waktu sama Billy ya. Waktu di bawah ya. Ini kemarin sampai ngomong ini closing gap pasti bisa nih 1555 udah kejadian ya teman-teman ya. Ini bisa kira-kira teman-teman lihat dari 2 minggu lalu punya ini ya market talk kayaknya ya, saya sempat bahas juga sama Billy 2 minggu atau 3 minggu lalu ya soal Pani. Nah ini mungkin kejadian soal Pani, soal Raja ya, soal Raja. Saya masih ngelihat 1140 mungkin masih possible ya, since di situ juga resisten cukup kuat. Harusnya minimal kalau kita mau konservatif ke arah sana aja, ya masa nggak dapat sih gitu loh. Tapi again ya, masuk ke harga sekarang sama masuk harga bawah kita punya psikologi yang beda. Nah otomatis harga sekarang kalau masuk masih worth it apa enggak? Menurut saya jangan terlalu jangan terlalu dihajar aja sekarang. Mungkin lebih baik kita tunggu waktu dia turun sih. Adaro nyangkut di 2009 jauh banget. Yes, Adaro kalau udah nyangkut ya, apalagi kalau udah terlalu agak banyak ya nyangkutnya. Biasanya kalau untuk recovery kan kita perlu return yang lebih cepat ya, maksudnya lebih cepat terus lebih agresif pergerakannya. Kalau kita dari misalnya rugi di Adaro terus kita mau BEP dari BCA ya bisa aja lama banget gitu. Nah mungkin ya kalau kita lihat dari kayak Adaro ya, tunggu aja dulu ya sampai ada clear reversal, tapi kita bisa manfaatin kalau semuanya trading pendek itu untuk gap areanya, diambil gap areanya lah gitu ya. Sekarang kita lihat kalau Arto juga turun. Nah ini sebenarnya kan ada tanda-tanda dia reversal ya. Nah teman-teman bisa sebenarnya manfaatin 2470 sih kalau mau masuk ya. Nah sama ya, kita nggak bisa kayak rely on ini loh support, dia masih respect support. Ini buktinya dia break ke atas dikit terus dia mulai masuk lagi atau semuanya mulai reversal. Nah seperti ini tanda-tanda dia reversal. Apakah secara valuasi dia sebenarnya menarik apa enggak? Well, kalau kita ngomong sekarang di 2022 2023 untuk yang namanya bank digital sebenarnya juga enggak begitu sentimen yang bagus ya. Kalau dulu dia paling ada bank digital boom naik ke atas ya. Nah untuk hari ini kita lihat Adaro, Arto dan bank-bank lain ya. Arto cenderung kelihatannya kemahalan ya. Apalagi ada yang ini ya downgrade dia punya target hari ini ya. Kalau teman-teman sempat dapat broadcast ya, yang dari 12.000 jadi 3.200 ya minimal. Kalau kita tahu target-targetnya situ harga sekarang nih teman-teman ya. Kalau any pullback sin 1, 2, 3 gap area nih, 1, 2, 3 gap area ini di 3.300 kalau teman-teman nggak kelihatan ya. Nah itu bisa teman-teman coba waktu pas pullback ya, untuk masuk trading ya. Ikutin aja wave-nya ke atas sampai dia closing gap ya. Seenggak-enggaknya sekali 2 kali kena stop loss, tapi kita udah tahu nih gap area ini bisa jadikan target kenaikan ya. Nah mungkin itu sih tipsnya kalau mau masuk di Arto. Terus kita lihat lagi PNLF ya. PNLF juga masih yang kemarin nggak ada yang berbeda ya. Kalau kita ngomong by technical target penurunannya ini ABCD pattern ya. Nah ini sebenarnya udah sampai turun nih. Harusnya kalau turunnya nggak akan dalam lagi ya by technical target. Tapi apakah dia reversal? Nah again kalau kita ngomong reversal kita nggak bisa bilang ABCD pattern pasti berhasil atau double bottom pasti berhasil, double top pasti berhasil. Lebih baik teman-teman nunggu benar-benar reversal yang lebih clear ya di sini ya. Since fundamentalnya nggak ada yang berubah masihan ya, valuasi termasuk cukup murah masih ya. Dan saya rasa at the end of the day balik lagi ke entry point kita di mana. Barang bagus tapi kita entry di sini sama barang bagus kita entry di sini nasibnya beda bos. Jadi paling clear ya, paling clear untuk kita kalau kita nggak tahu
barangnya dealnya jadi atau enggak, kita jaga risikonya. Nah sama nih kalau kita ngomong kayak BBNI ini sekarang juga ranging ya teman-teman ya, ada 2 barang ranging lah untuk bank besar ya, salah satunya BMRI, BBNI juga ya. BBRI mungkin obviously udah all time high, somehow orang udah mulai takut ya. Yang satu lagi mungkin BBCA ada ninggalin gap bar ya di bawah. Nah nanti kita lihat sama-sama. BBNI kalau mau ngambil ranging kurang lebih 12% ya, tapi ingat ya, ini barang agak pelan. Terus biasanya juga kalau kita ngomong yang tahun lalu dia juga returnnya lumayan banyak ya. Nah, sorry sebelum lupa, kita tadi bicara soal sektor properti ya. Sektor properti yang udah naik tinggi nih. Nah mungkin teman-teman harus aware juga ya. Naik tinggi kalau year to date-nya udah 30%, 20%, atau 40%, terus kita berharap dia naik lagi another 30%. Nah, itu mungkin teman-teman harus mulai khawatir juga ya. Jangan merasa lebih tinggi, untuk naik lebih tinggi gampang. Sebenarnya kalau dari bawah naik lebih tinggi gampang, tapi dari tinggi naik lebih tinggi itu mungkin agak susah. Ya secara psikologis orang-orang mungkin ada merasa udah tinggi pada jualan. Jadi itu sih. Nah, anyway, balik lagi ke BBNI. BBNI ini sebenarnya pergerakannya juga ranging. Nah teman-teman bisa sih coba masuk di 8625, jaga aja resiko di 8350. Siapa tahu kalau sampai situ, anyway risknya cuma 3% ya, nggak akan sakit juga ya teman-teman. Tapi pergerakannya nih mungkin agak pelan ya. Nah ini yang menarik nih sebenarnya GIAA. Hari ini kok bisa naik ya? Ya, kita bisa aja rebound, kita ngomong. Nah, mungkin nih perhatiin ya teman-teman ya. Ada gap segede bagong nih. Nah, kalau teman-teman mau masuk di sini, apakah kita lebih baik masuk di langsung harga 62 atau semuanya di closing gap? Anyway, overall trend masih downtrend. Mungkin karena ada good sentiment, ya ini akan makanya ada reaksi dia rebound ya. Tapi apakah dia reversal? No. Tanda-tanda reversal? Mungkin. Ya kita masih nunggu ya teman-teman ya. Lebih baik untuk sekarang kita masuknya lebih telat nggak apa-apa daripada kita masuk tangkap pisau jatuh pas market lagi nggak enak ya. Pas Mei, Juni yang chance masih turunnya ada. Nah mungkin proporsinya aja dijaga. JIAA lagi sibuk angkut jemaah haji. Ya itu saya belum tahu ya. Pani belum beres. Paninya tadi udah beres karena sebenarnya targetnya harusnya udah bisa take profit ya. Belum, masa belum beres. Coba kita lihat lagi deh. Pani itu waktu sama Billy ya sempat hari-hari kesini ya masuk ya. Kalau bicara tech kemarin kan sempat ngomong sektor properti emiten mana yang paling lo suka? Kalau saya sih masih suka yang ini ya, Pani ya. Pewon somehow udah lumayan mahal. Nah, saya masih cari lagi nih sekarang barang-barang yang masih murah. Mungkin SSIA juga bisa jadi pilihan. Ya, anyway tadi udah dibahas ya teman-teman ya. Kita masih lihat sih, masih wait and see juga. Nah, mungkin MDKA sama Medco ini lumayan nih. MDKA saya ngelihat harusnya harga-harga sekarang dekat area support resist itu mungkin masih bisa kita spekulasi ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat 1, 2, 3. Ini sebenarnya kita ngomong exhaustion candle ya. Udah mulai pelan. Terus juga dia masih cari arah nih. Nah, kayak gini nih teman-teman ya. Ada 2 hal yang teman-teman bisa buat. 1, coba untuk entry spec di sini karena di area interest yang harusnya setelah buangan segini banyak, at some point kan kalau kita ibaratnya kayak makan terus ya, lama-lama kenyang ya. Ini sama nih, kalau ini kan orang-orang mulai capek untuk buang. Nah otomatis kalau kita mau spek di sini ngambil untuk reboundnya aja ya. Seenggak-enggaknya ya, kalau semuanya nih harga sekarang kita masuk terus dapat sampai closing gap area ya dapat 21% kan sebenarnya lumayan. Tapi itu cara pertama. Yang kedua mungkin kita bisa prepare pas waktu dia reversal barusan kita masuk ya. Jadi kalau untuk ini walaupun belum ada reversal ini ya tanda-tanda dia reversal, tapi seenggak-enggaknya kita bisa lihat nih udah buangan lumayan banyak ya, harusnya udah lumayan murah. Terus juga dari
ininya company juga ada rencana mau buyback ya. Nah teman-teman mungkin bisa rely on reason itu ya. Medco juga sebenarnya hampir sama ya, menurut saya di area-area sini juga bisa untuk spek, tapi belum ada clear reversal ya. Oke, nah LPPF ini juga saya lumayan suka ya LPPF ya, consumer ini ya. Harusnya pas area-area gini sih kita bisa coba untuk spek sih teman-teman ya. Tapi mungkin since ini lumayan kenceng jauh ya, mungkin kalau kita ngomong kalau lebih konservatif ya, kita bisa taruh stop loss itu agak jauh. Jadi kalau stop loss agak jauh, kita kasih dia ruangan untuk gerak lebih ini ya, lebih volatile ya. Just in case kita masuk terus jangan sampai kena stop loss terus dia naik ke atas atau balik arah. Yes, kita lihat BJBR sekarang. Untuk BJBR saya nggak begitu suka ya, masih downtrend. Mungkin skip dulu untuk BJBR. Nah kira-kira bank-bank apa nih yang masih menarik? Nah ini mungkin kalau kita ngomong bank-bank kecil digital ya, walaupun dia masih bank digital, buy technical menurut saya untuk BANK ini ada chance dia reversal ya. Even kayak ini agro juga dia di sini, tapi again ya belum ada good sentiment untuk bank-bank digital. Jadi ya teman-teman mungkin proporsinya aja kalau untuk trading di sini ya. Terus kita coba lihat lagi ya barang-barang goib ya, ini oke lah, ini juga masih ini ya NICL. Terus wah ini sih skip dulu. Nah coba kita lihat, oh ya hari ini mungkin saya lebih short ya sessionnya karena kebetulan ada event lain ya teman-teman ya. Jadi kita lihat beberapa ya. Kin gimana Kin? Oke, Kin ini company wise saya juga suka ya teman-teman ya. Terus juga reversal clear. Terus waktu dia naik ini saya sempat masuk ya waktu di sini sampai kurang lebih candle keempat 1, 2, 3, 4 ya, keempat sini saya jual tuh dapat 35%. Nah ini sebenarnya menurut saya kalau kita mau masuk bertahap aja sih teman-teman ya. Area 660 something kalau bisa dapat bagus, kalau nggak bisa dapat ya area-area sekarang kalau kita mau coba entry sebenarnya bisa ya. Nah untuk target valuasinya mungkin kita masih harus baca report ya untuk cari referral ini ya untuk mendukung kita punya technical ya teman-teman ya. Tapi harusnya dari Kin ini potensi naik harusnya masih ada ya. Nah apakah dia pullback dulu sekitar 50% ya kita nggak pernah tahu ya, bagi aja entry pointnya untuk Kin ya. Harta ini juga lumayan nih, wah ini kok Andi ya. Harta juga sebenarnya oke tuh kalau kita cari ya pas pullback ya. Boleh sih coba masuk di Harta ya. Batasi aja risknya kurang lebih 7% ya. Bukalapak mungkin sementara saya nggak lihat dulu sih, company wise saya suka tapi trennya ini nggak kelihatan naik sama sekali ya. Nah seperti ini kalau kita mau jaga entry atau pas mau ngambil copet-copetan waktu dia rebound, bukannya nggak bisa, tapi mungkin tidak semua orang nyaman dengan waktu dia turun terus dibawa turun lagi lebih murah. Nah terus akhirnya end up buang waktu harganya di bawah lagi itu. BBRI ya, BBRI sebenarnya sempat all time high. Nah ini biasanya nih ya kita cari laggednya aja nih teman-teman. Kalau udah tahu ini all time high berarti yang belum all time high yang mana atau yang belum balik trennya ya. Nah ini mungkin satu-satu emiten yang kita ngomong nih gapnya gede banget nih, area sini 8.500 ya. Nah mungkin bisa dimanfaatin nih teman-teman kalau pas dia turun ke bawah 8.500 ya. Anyway 7% sih kalau kita dapat harga sini sampai kurang lebih di 9250 ya. Saya yakin targetnya masih bisa naik ke atas sih, tapi mungkin pergerakannya agak lambat ya. Nah mungkin fun lebih suka, tapi buat teman-teman retail yang pengen lebih gesit ya mungkin di BBCA jadi ngantuk gitu ya. Telkom masih oke nggak? Ya saya lihat Telkom itu sebenarnya masih oke. Harusnya ya 4.000 something, 4.100 ya itu mungkin bisa coba untuk masuk ya. ICBP sama INDF ya ini juga naik terus. Ya kalau kita masih mau masuk di sini sebenarnya udah lumayan tinggi ya.
lebih enak sih cari kira-kira sektor mana yang belum jalan ya. Kalau saya sih mungkin nggak berani masuk sudah. ESA ini juga hampir sama nih, udah mulai downtrend ya. Ini belum ada clear reversal, menurut saya tunggu aja sih, jangan masuk dulu. But once dia reversal, ini ada 3 gap area by technical yang sebenarnya kita lihat ya untuk target kenaikannya masih possible untuk didapat ya. BBKP ini yang right issue-nya dia ya nggak tahu gimana ya. Kalau saya BBKP masih nunggu ya. Dia punya progres seenggak-enggaknya sampai tahun depan ya. Barusan nanti kita masih consider akan masuk apa enggak. Anyway, BBKP ini belum ada reversal ya. Walaupun dia di area support, bukan berarti dia pasti naik ya atau mantul rebound dari sini. Jadi mungkin harus hati-hati aja sih. GJTL, Gajah Tunggal. Nah, ini juga ada big gap sih teman-teman ya. Ini saham-saham kesenangannya ini ya, Pak Lokengong ya mestinya. Nah, kalau untuk Gajah Tunggal sendiri cari pullback area lah, mungkin lebih safe ya. Kalau untuk masuk sekarang, saya takutnya trennya udah udah mau kelar ya, atau pas orang udah pada jualan. Elite ini juga saya suka sebenarnya, tapi untuk hari sekarang saya akan cari line lagi sih. Kalau untuk harga sekarang saya nggak mau kejebak pas masuk sekarang. Terus dia udah jadi lower high. Nah mungkin masih wait and see dulu kalau masuk ke sini ya. Tekim INKP sebenarnya kemarin kan sempat ada forex loss ya. Dia punya bahan baku harganya kemahalan belinya. Tapi teman-teman sambil pantau juga ya harga pulpnya gimana. Terus shortage apa enggak. Nah anyway by technical ini mungkin good area untuk taking profit kalau pas naik ke atas, tapi tunggu dulu sebenarnya sampai dia ada reversal ya. Even INKP ini mungkin lebih menarik daripada tekimnya sih. SPMA juga, nah ini barusan closing gap ya. Nah mungkin teman-teman bisa lihat valuasi mana yang lebih murah ya. Aldo kayaknya lebih mahal sih valuasinya. Terus juga belum ada reversal yang clear ya. Mungkin INKP, either INKP atau SPMA menurut saya mungkin lebih menarik daripada Aldo ya. Tekim sih masih belum ya kalau saya ya. Nah itu kalau untuk Tekim, INKP dan kawan-kawan ya. Breeze, yes Kwandi, Breeze saya masih suka sih. Dan menurut saya yang kemarin kita sempat bahas juga ya, ini apa Gartley pattern ya, waktu itu kita bahas ya, harmonic pattern yang sebenarnya masih continuation. Anyway dia udah naik sih harga sekarang nih. Kalau teman-teman yang inget ya, harga di sini itu kita bisa taking profit nih kebetulan ya. Harusnya kalau udah taking profit ya kita masih tunggu lagi. Tunggunya di mana? Nah kita bisa lihat nih tunggunya big area gap di sini, mungkin bisa jadi entry point berikutnya. Nah menurut saya juga banks ini BRIS masih salah satu yang menarik sih. ASA juga lumayan ini ya, lumayan pelan sudah ya. Kenapa? Ya kalau kita lihat kemarin kan MCB sekitar 1200 ya. Ini udah deket-deket 1200 yang harusnya bulan Juli akhir ya dia tembus ya, atau semuanya dikonversi. Nah mungkin kita tunggu aja secondary action yang ada di sini by technical. Siapa tahu dia pullback dulu, nanti kita bisa manfaatin any moments yang dia pullback untuk naik lagi. Saya rasa kalau sebenarnya naik dari 1200 sebenarnya masih bisa ya. Nah ini kalau untuk yang biasanya technical nih, wah ini kan ada double bottom nih kok, berarti bisa naik kurang lebih ya bersama ya 1435 lah ya. Kalau sebenarnya kita ukur pakai Fibonacci mungkin target kenaikan yang masih masuk akal juga ya. Nah anyway, any pullback is good to entry sih kalau saya rasa ya. Tapi semakin mendekati Juli mungkin saya akan stay away juga sih kalau sampai Juli pullbacknya masuk ke dalam terlalu jauh. Java, oke, Java Cepin, again kemarin Java Cepin, ya ada reversal ya teman-teman ya Java. Kalau sebelumnya saya nggak begitu suka kan yang pakan-pakan yang bau ayam-ayaman. Java lah, mau Cepin, terus mau ini ya Dewi ya. Balik lagi kalau suruh milih ya, dari kalau dulu saya sukanya Dewi. Nah
dengan adanya Cepin Java yang mulai reversal ini sebenarnya boleh juga untuk manfaatin waktu pullbacknya dia ya. 4810 untuk Cepin mungkin bisa masuk entry. Terus kalau kita ngomong dari Javanya ya 1125, 1130 atau 1140 itu mungkin masih bisa kita pakai ya. Main stay away dulu EMPP sama WMU stay away dulu. WiFi gimana? WiFi no comment ya, karena kita ada masuk atau enggak tergantung berapa dari mana kita masuk ya. Kalau masuk dari bawah suruh masuk harga sekarang lagi nothing tulus ya, karena dapat harga murah ya. Tapi kita kalau ngomong dari teknikalnya sebenarnya belum break ya, dia punya tren ya. Jadi kalau kita ngomong WiFi bisa sampai mana ya, selama trennya nggak break. Tren yang mana yang nggak di break selama di sini nih? Kita ngomong selama ini yang nggak di break, ini yang masih bisa lower high ya, otomatis hopefully dia masih naik ke atas ya. So far kalau untuk WiFi ya masih oke lah ya. Excel. Oke, mungkin saya batasi 3 ini emiten lagi ya. Excel mungkin bisa saya masih mau tunggu dulu sih kalau Excel ya, karena ini pergerakannya udah mulai pelan ya. Anyway, dia juga overall masih downtrend walaupun ada potensi reversal. Coba kita lihat temennya ISAT. Oh, ISAT ini udah closing gap ya. Kalau closing gap ini biasanya saya udah cari dulu yang lain ya. Friend, ya ini masih nggak kemana-mana ya. Kalau Friend, Telkom, nah ini mungkin Telkom any pullback. Oh tadi udah dibahas ya Telkom. Ya itu sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk AMRT, for sure harusnya bukan jelek barang ini ya. Tapi mungkin teman-teman harus sadar juga ya, dia udah running dari bawah banget nih. Kalau kita lihat ya, siapa yang beli dari sini dan siapa yang jual dari sini bisa aja yang jual dari sini ya orang yang beli dari bawah atau dari sini gitu loh. Nah kayak begini biasanya saya cenderung untuk diskon. Saya maunya cari barang yang lebih murah. Nah area-area di sini mungkin saya akan coba untuk lihat dulu ya. Atau kalau saya mau spekulasi entry ya by technical, by risk and reward harusnya 2760. Nah, itu kita bisa lihat di sana. Ya, kita ngomong Alfamart terus nggak jauh juga dari MIDI ya. Ini garis putihnya nih. Nah, pas ya. Tahu dia naik 344 ya. Kalau semuanya ada pullback, ya barang ini harus ingat ya, ini barang nggak begitu liquid ya, kecil ya, teman-teman. Mungkin bagi aja resikonya. BBTN saya nggak suka, skip, mungkin saya cari yang lain sih. Apalagi MLPL ini mungkin belum menarik juga, skip dulu deh. Auto juga, nah mungkin boleh nih kalau auto nih 1900 something itu kalau kita mau masuk ya, trennya belum patah. Tapi ingat pada area gap di bawah sini ya, yang teman-teman juga harus prepare kalau dia sampai sana closing gap dulu. Nah ini mungkin boleh jadi salah satu stock pick yang bagus nih malam ini kalau auto. Nah ini mungkin teman-teman boleh lihat sih. Untuk Indi masih ada bau call, masih terlalu kencang, memang gapnya ada gede. Nah mungkin tunggu reversal juga sih teman-teman ya. Sementara skip dulu. Well kalau untuk BMTR yang salah kalau gitu. BMTR sempat ya 2074 itu area entry. Untuk sekarang sih mungkin saya akan cari exit dulu ya, siapa tahu dia nanti ada pullback sekitar 294. Anyway ini kan kalau deket momen-momen pemilu itu biasanya TV lumayan banyak ini ya, iklan segala macam ya, berita. Nah ini mungkin teman-teman bisa coba lihat sama-sama ya. Saya rasa kalau 294 itu mungkin kalau mau coba entry bisa sih. Tekim tadi udah dibahas. Care, ya ini lama nih kalau lihat Care ini lama banget nggak lihat. Care, aduh ini barang ini model kayak barang repo ya. Saya nggak begitu suka kalau ini ya. Nah ini mungkin
Belum juga ya kalau ini ya. Elsa. Ya, Elsa ini mungkin boleh juga sih kalau pas harga 320. Mungkin kalau ngomong soal ini ya, minyak-minyakan saya rasa ini boleh dilihat sih, dia lagi turun ya. Pullback 276 seenggak-enggaknya kalau kita lihat ya. By update terakhir kan dia punya rand itu sebenarnya udah naik ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kalau semuanya laporan di Q berikutnya, kalau ada randnya naik harusnya dia punya margin lebih tebal sih. Nah, mungkin teman-teman bisa prepare juga di situ. ASLC biasanya orang-orang lebih cenderung ini ya, ngaitin ASLC sama ASA, tinggal yang lagging sama lagged yang mana. Biasanya yang lagged yang ASLC ya. Nah, tapi teman-teman mungkin harus coba baca reportnya Trimega yang soal ASLC gimana. Saya masih ngelihat untuk ASLC secara growth story itu masih bisa ya, harusnya naik ke atas. Tapi untuk area sekarang masuk cari pullback ya teman-teman kalau ini ya. Terus kalau NCKL ya, NCKL MBMA ini masih terlalu kenceng sih, saya lebih suka MBMA-nya. Kalau untuk masuk ya area ini teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya lebih pelan ya. Nah, ini mungkin yang lebih ideal menurut saya. Buffin saya masih tunggu di bawah sih kalau Buffin ya. Bisa nggak masuk sampai sini? Belum tahu ya, tapi kalau pas dapat area sekarang di bawah 1150 ya mungkin jadi lebih menarik sih. Oke, Arko by technical, by fundamental, saya lumayan suka ya area-area sekarang ya, bolehlah coba masuk ya, siapa tahu dapat 18%. Ya itu ya kalau untuk Arko. Okas ya no skip dulu. Terus untuk Unilever, ya ini Unilever sih kalau bicara gap area lumayan gede ya. Nah, ini mungkin boleh spek-spek ya, tapi agak pelan aja. Oke, Hais. Nah, ini juga ya saya suka kalau ini kebetulan ya. Saya melihat teknikalnya oke, terus secara fundamental coba ya lihat fundamental yang ngintip dikit. Tapi kayaknya dia turnovernya nggak gitu besar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dia punya setiap quarter ada kenaikan sih teman-teman ya. Harusnya kalau kita lihat ini ya, secara dia punya company harusnya nggak jelek. Tinggal gimana turnovernya tuh nggak gitu gede ya. Kita bisa lihat kurang lebih 865 something ya, kecil ya. Mungkin teman-teman ya expect barang kayak gini jangan terlalu gede deh gitu. Oke, nah overall lumayan banyak ya yang udah dibahas tadi teman-teman ya. Jadi jadi saya harap sih kalau semuanya ini ya, kita masih tunggu yang overhang yang ada. Ya kita lihat nanti minggu depan seperti apa. Tapi jangan khawatir, nanti hari Selasa kita coba sekalian sama Farul, Billy ya. Since Farul mungkin lebih ini ya, lebih update di makronya. Nah, nanti teman-teman sambil bisa ngobrol bareng, tanya bareng sama Billy, sama Jogi, sama saya juga nanti ada di sana. Nah, kita ketemu lagi nanti hari Selasa ya teman-teman ya. Sorry, hari Senin ya. Nah, besok ada sesinya Tere. Nah, mungkin teman-teman hal yang belum bisa saya cover di sini mungkin bisa di cover sama Tere ya, sama teman-teman yang lain juga. Senin nanti biasanya sesinya si Glenn. Nah, mungkin dari Senin nanti kita akan ada kalau mungkin mau join di kita punya Terima Community seperti apa ya mekanismenya, coba stay tune di minggu depan ya teman-teman. Oke, thank you semuanya. See you lagi, ketemu lagi next week ya. Happy cuan.